Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerah Cerita Ramadan. Perkenalkan, saya Laili Fauzia. Hari ini, atau biasa dipanggil dengan Laili ya, hari ini saya ditemani oleh orang yang istimewa. Nah, di samping saya ada Bu Dwi Cahyaningsih. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, gimana kabar hari ini Bu Dwi? Alhamdulillah sehat Mbak Lali. Oke, alhamdulillah. Kali baru soalnya hujan. Iya. Hujan gede ya. Suami, anak sehat? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, podcast hari ini itu istimewa Bu Dwi. Iya, apa Ya, istimewanya? sedikit berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Yang sebelumnya itu kan adik-adik kita itu membahas tentang galaunya generasi muda ya. Mungkin temanya memang lebih fresh tentang anak-anak muda, terus gimana caranya ngajar anak yang masih kecil atau masih remaja itu bedanya apa gitu-gitu kan, lebih fresh. Nah, sekarang tuh giliran kita yang mak-mak. Betul sekali. Betul sekali kesempatan ini ya. kesempatan Bu ya gitu. Nah, seperti kita tahu ya, menjadi seorang ibu itu kan kita banyak sekali peran yang kita emban gitu ya, menjadi istri, ya menjadi ibu, ya menjadi menantu, Koki, jadi jadi koki, jadi tukang antar anak juga ini Bu. Jadi semuanya perempuan nih. Jadi makanya orang kalau sudah rumah tangga tuh kan mindsetnya tuh pasti, duh jadi ibu ribet gitu Bu ya mesti. Gitu Mbak Laili ini udah nikah sudah berapa tahun? Tahun berapa nih nikahnya? Aduh, akhir Desember Tahun 2018. Ini berarti hampir 7 tahun. Masih muda berarti ya, mama muda ya. Mama muda. Kalau jenengan ini sudah, saya nikahnya tahun 2008, berarti sekarang sudah 17 tahun ya. Hampir 17 ya. 17 tahun. Iya, tentunya yang masih muda gini ya, alhamdulillah masih satu saya Bu. Alhamdulillah saya dikasih 5, dikasih amanah 5. Ya Allah, Tidak terasa ya. Lumayan ya, pasti sudah kebayang gimana ribetnya gitu kan. Makanya banyak ibu-ibu tuh pasti ada masa-masa di mana seorang ibu tuh ngelak gitu loh Bu. Ya, pikirannya tuh kayak kalau bahasanya ini kita wiri tuh brain fogging, diem gitu. Kayak misalkan kita tuh ke dapur niatnya mau makan, ternyata buka kulkas lama diem, gak tahu mau ngapain gitu. Oh iya makan gitu. Gak cuma laptop yang nge-lag ya, tapi iya betul. Kalau bisa nge-lag. Nah kalau saya tuh gitu Bu. Ya. Bahkan gak jarang juga tuh yang suka marah terus kayak berperilaku impulsif lah sama anak bentak-bentak gitu kan. Makanya kan seorang ibu tuh seharusnya punya masa healing tersendiri nggih. Dan tentu tuh harus punya backingan yang kuat tentunya. Ya. Itulah ya ibu-ibu di rumah, makanya hari ini itu tema kita, tema sharing-sharing kita itu jadi emak harus punya backingan yang kuat gitu. Oke. Ini apa ini yang mau kita bahas hari ini? Ya, mau kita bahas hari ini tentu saja tentang emak-emak itu tadi Bu. Nah, sesuai yang saya katakan tadi, emak itu kan gampang stres nih Bu. Nah kalau saya masih satu itu sudah banyak ngomelnya Bu, satu ini anak satu tuh sudah banyak ngomelnya gitu ya. Apalagi yang 5 gitu. Nah, untuk yang belum nikah jangan merasa trauma ya mendengar cerita saya gitu. Kalau jenengan biasanya stresnya kenapa gitu Bu? Tentu saja anak-anak ya 5 ya. Jadi apa ya? Sebenarnya memang kita wanita itu gampang stres ya. Stres sendiri itu bisa dari secara biologis maupun dari psikologis ya. Secara biologis kita aja ini adanya perubahan hormon. Misalnya kita mau HMS ya, mau datang bulan gitu ya. Betul. Kemudian setelah melahirkan ataupun saat menjelang menopause itu ya katanya seperti itu. Nah, itu apa ya? Memang secara biologis kita sudah hormonnya udah beda dan secara tidak langsung ketika pas saat-saat itu, itu ada perubahan hormon ya, yang bahkan kita tuh nggak bisa ngontrol ya. Kayak kemarin tuh ya, saya sebelum datang bulan itu sudah kayak apa ya, rasanya tuh kayak pengen uring-uringan gitu ya. Iya pastinya gitu. Kalau tadi Mbak Lari tanya apa yang bikin stres tuh, kalau saya itu ini, kalau lihat rumah berantakan. Oh berantakan ya. Padahal sadar gitu ya, kalau anaknya itu 5, yang jelas itu mau rapi itu bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi masih kecil-kecil kayak gitu, habis dirapikan nanti berantakan lagi kayak gitu tuh. Apa sudah lihat berantakan tuh otomatis tuh kayak ruwet gitu otak saya itu, kayak ruwet gitu ya. Nah, ini mana dulu ini yang mau dibereskan seperti itu. Itu sih yang kalau saya bikin stres tuh salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Ya.
Ya kalau saya sih mungkin lebih banyak faktor dari luar Bu ya. Jadinya sebenarnya sama aja, mau anak 1, anak 5 tuh ya betul. banyak aja gitu loh. Cuman kalau sekarang tuh kan apalagi mau lebaran gini ya, mau lebaran gini itu kesibukannya meningkat 2 kali lipat gitu loh. Soalnya kalau lebaran itu bukan hanya soal sibuk, oh ini mau menyambut hari raya gitu loh, tapi ya bersih-bersih rumah, padahal bersih-bersih rumah, bersih kamar, dapur, kamar mandi gitu. Padahal sampai kasur-kasurnya, sampai lemarinya. Padahal tamu tuh kan nggak bakal masuk lemari kan gitu loh. Padahal gitu. Tapi sudah panen duluan belum kue di ruang tamu, belum gitu ya. bajunya anak-anak. Kalau maksudnya budaya kita kan juga sudah seperti itu ya. Jadinya kalau kita itu aduh anakku dewe nggak pakai baju baru itu kan rasanya aneh gitu kan Bu. Apalagi kalau yang semua harga di pasar itu naik Bu. Ya, sekarang cabai lu 120.000 Bu. Iya. Nah, kalau lihat seperti itu, nah berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya nih, jadi kita harus sudah prepare ya. Oh iya betul. Kalau saya pribadi memang kalau misalnya baju anak-anak itu sudah beberapa bulan yang lalu itu sudah mulai tak cicil. Gitu karena kan ya? anaknya 5 ya. Oh iya satu-satu ya. Kalau langsung itu pasti puyeng kayak gitu ya. Jadi memang karena kondisi seperti itu, jadi kita sudah berusaha prepare kayak ya baju pakaian, kayak kue-kue. Kalau bisa memang kalau kita bisa beli ya kita beli. Karena memang saya bukan tipe yang suka di dalam dapur. Bukan tipe instan aja Bu ya. Instan aja. Kalau ada yang mudah, kenapa kita harus ngambil yang sulit? Itu prinsip saya. Di sini apa lagi nih Mbak? Nah, kalau misalkan kalau ini kan menjelang Lebaran itu kan sudah penuh Bu ya. Kalau di luar bulan Ramadan pun menjadi seorang ibu tuh juga harus apa ya, harus tenang gitu. Kalau saya belajar ilmu parenting, bahasanya ilmu parenting ya. Kalau kata psikolog itu kan harus ini, harus itu, ibu itu harus lembut, harus ini. Okay. Padahal ilmu parenting itu cuma satu, apa? Tenang. Ya kan Bu ya. Nah, mau ilmu parenting tuh anak tuh nggak boleh dibentak, ngomongnya tuh harus kalem, harus gini, harus gitu, jangan bilang jangan kan gitu kan. Kalau ibu-ibu itu kalau kata psikolog gitu Bu ya. Cuman kalau ibunya nggak tenang pasti nggak akan bisa, intinya kan gitu. Iya betul sekali. Tapi kalau sudah ruwet semuanya nih, aduh ini nggak belum beres, ini belum beres, ini belum mandi, ini belum anu gitu. Itu kalau menurut jenengan pripun Bu supaya tenang gitu Bu, jadi emak-emak itu tenang gimana itu Bu? Banyak kalau jawabannya itu banyak sebenarnya. Yang pertama apa namanya, kalau istilahnya itu tadi yang dikatakan Pak Leli, emak itu harus tenang ya. Ibarat HP gitu ya, ibarat HP ini kalau nggak dicas itu kan otomatis lowbat pastinya ya. Begitu juga seorang ibu, nah supaya nggak lowbat, nah itu pasti harus dicas dulu. Betul, itu yang saja. jadi apa yang sering saya katakan pada diri saya sendiri, juga saya sampaikan ke teman-teman. Nah, ketika mau ngajar gitu ya, ataupun kita menghadapi sehari-hari lah, maka seorang ibu ini harus dicas dulu. Nah, itu yang penting bagi saya. Jadi gimana cara ngecasnya gitu ya. Saya bilang kepada diri saya sendiri, nah emak harus happy. Harus happy. Kenapa? Karena seorang ibu itu adalah jantungnya rumah gitu ya. Kalau ibunya ibaratnya kolaps, otomatis nanti anak-anaknya juga ikut kolaps gitu ya. Kalau ibu ibaratnya nggak tenang, anak-anak juga otomatis lebih tidak tenang lagi seperti itu. Nah, maka dari itu seorang ibu butuh yang namanya charger. Nah, chargernya yang tentu adalah ini tadi yang kita bahas ya. Backingan emak harus kuat. Ini apa itu? Kita charger ruhiyah kita. Itu kalau saya itu pertama itu adalah ruhiyah kita yang harus kita siapkan menghadapi sehari itu gitu ya. Nah, apa ya, kalau bisa gitu ya, kalau bisa sebelum subuh ini ya, sebelum subuh minimal ibu harus sudah bangun gitu ya, harus sudah bangun, bisa saat malam kalau bisa ditambah tilawah, zikir seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah untuk salah satu mencarger ruqyah kita gitu ya, sebelum kita menghadapi anak-anak ya. Karena apa ya gitu ya, kalau terlewat itu ya, bagi saya sih itu pengalaman saya pribadi gitu ya, kalau kita melewati itu kayak sehari itu kayaknya ruwet gitu ya, anak-anak entah yang rewel, entah pekerjaan itu nggak beres-beres dan kita itu kayak apa ya, gampang emosi kayak gitu. Tapi kalau kita sudah kecas gitu ya, kecas hatinya, kecas ruhnya, itu insya Allah walaupun ruwet itu oh ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Kalau
anak-anak rewel dan sebagainya, kita menanggapinya itu sudah lebih tenang seperti itu ya, itu yang pertama. Nah kalau yang pelengkap yang lainnya banyak gitu ya, biar emak tetap waras itu kan banyak sekali hal kan memang dengan kesibukan yang hampir 24 jam ya non-stop ya sempat istirahat ya sempat gitu ya. Cuma ya itu tadi mungkin apalagi ibu rumah tangga yang benar-benar di rumah gitu tuh ya, entah itu stres jenuh melihat cucian banyak misalnya, rumah berantakan gitu ya, kalau sudah kering, kalau sudah gitu biasanya kalau sudah ini sudah sepanang udah sepanang mak ya, udah deh mak berhenti dulu ya berhenti intinya tuh ya. Ngambil jeda dulu ya berhenti dulu. Kalau perlu udah istirahat, biar sudah rumah berantakan kayak gitu ya, biar sudah rumah berantakan biar gitu ya mak istirahat dulu, kalau perlu tidur. Nah itu kayaknya itu solusi terbaik ya. Kalau kita sudah jeda, sudah istirahat kayak gitu ya, kita sudah fresh, nah itu baru kita mulai lagi aktivitas yang lainnya seperti itu. Karena apa, kalau sudah emak capek gitu ya, otomatis itu mau nggak mau pasti anggota yang lain itu karena imbasnya, terutama anak-anak kayak gitu ya, ini gitu kayak gitu ya. Nah, kasihan juga ya. Sebenarnya sadar gitu ya, cuma kadang memang itu tadi emak itu tadi ya, emosinya nggak bisa ngontrol seperti itu ya, itu ya. Kadang keceplosan aja gitu. Iya, betul banget. Karena ini sudah dikasih tahu jangan mainan tanah gitu. Ada banyak gitu ya, maksudnya kalau kita mau healing gitu ya. Kalau Mbak Leli healingnya apa ini? Kalau saya sih jalan-jalan pastinya. Oh iya, saya tuh suka lihat pantai. Kalau di rumah neneknya tuh kan deket sama pantai, jadi pastinya sama suami itu jalan-jalan harus. Iya betul sekali. Saya juga seperti itu kan, di rumah gitu ya, sudah sepaneng udah habis seharian, sudah berhari-hari lah ya, kita nggak keluar rumah kayak gitu misalnya. Udah saya telepon suami, tolong antar aku jalan-jalan. Iya, dan saya sukanya lihat sawah. Nggak belanja Bu ya? Nggak oleh. Karena ini apa ya, saya pribadi itu ini kalau diajak ke mall atau belanja itu pusing saya itu. Nggak tahu pusing ya. Kayak mual gitu loh. Ya mungkin kalau beli itu sekedarnya aja kayak gitu. Ya. Jadi sukanya itu jalan-jalan lihat. Suami sudah paham kalau saya rewel tidak apa gitu, saya hubungi, saya telepon gitu, ya wes untuk jalan-jalan, ya udah diajak muter-muter ke sini kan banyak sawah ya, itu sudah jadi energi positif. Nah masalahnya ini kalau kita lihat berita atau apa itu kan banyak ya ibu-ibu yang istilahnya depresi ya, ibu-ibu yang depresi ya memang kita ini baratnya ya kalau kalau yang Mbak Lai tanya tentang butuh support system. Butuh support. Kalau gitu kan pasti paling butuh sosok atau seseorang tuh yang bisa mendukung kita lah, atau minimal mendengarkan kita lah Bu gitu. Betul. Itu kita harusnya punya siapa dulu nih Bu gitu. Iya. Kalau misalnya keluarga ya tentunya kalau keluarga ya orang tua, tapi kalau kita sudah menikah tentunya pasangan ya yang paling sangat support kondisi mental seorang istri gitu ya. Cuma gimana nih kondisinya kalau misalnya kedapatan suaminya misalnya LDR kayak gitu, atau suaminya sibuk dan sebagainya, kan kita nggak bisa mengharap lebih pasangan kita. Tentunya itu tadi kembali lagi ke diri kita nih ya, diri kita sebagai emak ini harus bisa istilahnya bisa menempatkan diri seperti itu, menempatkan diri ya. Kalau misalnya sekarang itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya kita sudah PT dan sebagainya, nah kita kan butuh komunitas. Betul, kita cari komunitas lah, entah cari mungkin hubungi temen atau cari komunitas yang positif kayak gitu ya, baik itu online ataupun offline. Itu juga salah satu healing sih menurut saya. Tapi Bu Dwi nggih, kalau saya nih nggih, kalau saya tuh biasanya healing itu kan sedikit banyak ngedrakor gitu Bu. Drakor ya. Boleh ya. Maksudnya kayak yang paling hype apa nih, misalkan ini gitu. Nggak, kalau Dragon tuh kan biasanya kan episodenya banyak ya, jadi saya cuma tahu sekilas aja, oh ini tentang ini, habis itu udah. Kalau gitu tuh memang teralihkan Bu, memang teralihkan, wes happy lah, wes balik happy gitu. Pun juga dengan jalan-jalan, kalau misalnya saya ke pantai, terus jalan-jalan sama anak ke playground, anak seneng, saya juga wes nggak pegang anak, wes enak gitu kan. Itu pulang ke rumah
ya capek lagi Bu, nggak tahu rasanya tuh kayak ya ini selain mengeluarkan duit ya, jadi sudah capek tenaga, capek pikiran, sudah jalan ke sana otomatis kan energi kan terkuras gitu loh. Ini sudah healing, sudah jalan-jalan, sudah mengeluarkan apa yang pengennya gitu loh. Tapi kalau saya tetap capek ya, itu gimana Bu? Iya. Harusnya tuh gimana? Ya, itu tetap tadi capek loh. Belanja pun itu sebenarnya juga capek loh Bu. Iya, itu tadi kan berkaitan dengan ruhiyah kita. Oh iya, kembali lagi ke situ jadi ya udah, kalau kita sudah seperti itu, ya kalau saya pribadi nih misalnya sudah suntuk dan sebagainya apa namanya? Saya pakai nangis. Dalam hati itu nangis ketika sholat. Nah, itu apa ya? Kayaknya nangis itu juga salah satu salah satu mekanisme seorang perempuan itu mengeluarkan energi buruknya. Seperti kalau sudah nangis kita doa itu kayaknya itu ada sedikit kelegaan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita bisa curhat ya ke seorang yang kita percaya, misalnya ke teman atau ke pasangan, seperti itu juga hal yang bisa kita lakukan. Cuma ya itu tadi, kalau curhat harus tepat orang nih ya. Kalau enggak, kalau enggak kan malah jadi kalau curhat sama tetangga ya malah ribet Bu. Malah muter semuanya. Atau curhatnya ke sosmed itu juga ini ya kalau dapat komentar yang positif. Kalau komentarnya malah bikin kita semakin insecure kayak gitu ya itu juga kurang bagus. Jadi memang kalau memang butuh teman atau teman curhat ya cari orang yang tepat, yang bisa ngasih solusi, yang bisa juga mungkin jaga rahasia aib kita seperti itu. Kalau katanya ini salah satu kutipan di film ya. Di film itu air mata itu hanya 1% air. 99%-nya itu perasaan. Iya, jadi memang seorang ibu itu wajar sekali untuk mengeluarkan air matanya. Betul, tapi memang tidak semua ibu itu bisa nangis. Meskipun sudah nyolong-nyolong, misalkan sudah di waktu sepertiga malam gitu, apalagi sekarang kan Ramadan ya. Itu biasanya sahur kan jam 3 itu kan sudah siap gitu ya. Jam 2 itu berusaha untuk sholat tahajud misalkan. Nggak ada orang, semuanya pada tidur, suami anak sudah tidur, berusaha untuk sholat tahajud. Niatnya di awal itu mengeluarkan unek-unek semuanya sama Allah. Ya Allah, aku gini, aku tuh pukul seharian, gundah-gulanya dikeluarkan, mau sambat lah, mau curhat, mau semuanya lah itu. Ya Allah, saya minta ini. Dilalah apa nih tiba-tiba ya. Qadarullah, ya Allah, Masya Allah gitu. Nah, qadarullah waktu habis sholat selesai mau doa itu malah gak bisa Bu. Ini pengalaman dulu ya. Itu malah mau doa itu kayak nggak bisa, malah diem aja. Akhirnya tuh malah gini, ya Allah, aku udah nggak tahu, capek ya Allah. Gitu doang. Ya Allah, capek ya Allah, nggak tahu sudah mau ngomong apa lagi gitu. Jadi ya Allah, ini harus gimana dulu ya gitu. Mungkin karena terlalu banyak yang dikeluhkan ya, kalau banyak dikeluhkan, ujiannya juga banyak gitu. Akhirnya itu karena kita yakin bahwa Allah itu sudah tahu semuanya, ya Allah semua sudah tahu semuanya, terus saya harus gimana gitu. Saya pernah mendengar kutipan yang baik ya, kalau kamu punya permintaan yang begitu banyak dan bingung, nah cukup kita ucapkan istighfar, kita minta ampun sebanyak-banyaknya Allah ya. Kenapa? Kalau Allah sudah mengampuni, insya Allah semua hajat kita itu dikabulkan entah itu dengan cara cepat ataupun ditunda ataupun diganti dengan yang lebih baik. Kalau saya pribadi gitu ya, ketika ya suntuk itu tadi, misalnya kita duduk itu ya nggak bisa mengeluarkan itu tadi itu saya berbaring itu sambil menatap langit-langit itu tiba-tiba itu kayak air mata itu ngalir kayak gitu ya, seperti itu ya Allah sama istighfar itu ya. Karena ketika hati kita itu keras gitu ya, bahkan kita nggak bisa nangis, nggak bisa mendengarkan sesuatu nggak bisa nangis, maka berarti itu tadi kondisi hati kita itu sedang keras gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah lembutkan hati kita kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah menangis rasanya ya Allah, alhamdulillah kayak lega, benar. Itu yang jadi sumber energi gitu. Kalau seorang ibu sudah tenang, sudah kondisi ruhiyahnya itu kita sudah baik dalam artian ini sudah itu tadi ya, sudah tenang. Nah, insya Allah kita akan bisa menghadapi hari-hari itu ya. Bahkan istilahnya kita harus mengalami hal-hal yang sulit, tapi kalau seorang itu tadi ruhiyahnya
kuat, ruqyahnya bagus, itu insya Allah ya apa ya bisa melewati itu semua lah ya. Tapi ya itu tadi kalau kita lihat realitanya, kalau kita bisa dengar banyak hal gitu ya tentang bagaimana seorang ibu itu sampai bahkan bunuh diri itu ya, apalagi kalau itu sudah tidak kuat berarti ya, karena lambaikan tangan gitu. Bisa jadi karena orangnya tipe-tipe yang introvert, yang nggak bisa mengungkapkan, yang suka mendem. Betul Nah sekali, itu yang betul suka mendem. sekali. Nah itu yang perlu kita waspadai kalau kita apa ya suka mendem, ya itu tadi ya ya suka mendem, efeknya itu tadi akhirnya jadi depresi. Betul, makanya perlu kita perlu menyalurkan emosi kita itu tadi ya, entah kita kalau memang kita bisa cerita ke orang yang kita percaya ya. Memang jadi ibu itu sulitnya di situ loh Bu. Betul, artinya gini, kalau sudah jadi ibu ya, sudah jadi seorang ibu gitu, kita itu kan berarti sudah lepas tanggung jawab dari orang tua asli ya, dan sudah sepenuhnya jadi tanggung jawab suami. Nah kalau kita cerita masalah unek-unek kita itu ke suami, kadangkala namanya laki-laki itu kan nggak bisa, kurang bisa memahami. Dia mendengarkan tapi kadang tuh belum bisa memahami, mungkin karena nggak ngikut rutinitas hari-hari ya gitu. Kalau kita cerita sama orang tua nanti tuh malah ya ampun anakku kok mesakne gitu Bu. Kalau misalkan cerita ke luar tambah ribet lagi ya. Betul ya, apalagi ke sosmed ya. Mungkin akhirnya itu tadi ya, jadi kita memendam itu ya. Betul. Sehingga ya itu tadi sesuatu yang dipendam, apalagi emosi yang itu suatu ketika akan apa ya, ibaratnya kayak bom itu meledak. Betul, meledak. Ya, dan itu yang nggak bagus. Maka kita ya itu tadi kita cari solusi ya yang bisa kita lakukan ya. Ibaratnya itu apa? Kita itu mengobati diri kita sendiri lah. Betul. Karena kita ya itu tadi kita nggak bisa berharap kepada misalnya pasangan, kita nggak bisa berharap kepada orang tua. Ya itu tadi kembali lagi gitu ya. Bersandarnya ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu ya. Jadikan Allah itu sandaran kita. Satu-satunya ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Itu yang jadi pegangan gitu ya. Selama 17 tahun menjalani rumah tangga itu bukan hal yang istilahnya mudah gitu ya, pasti akan ada gelombang dan sebagainya gitu ya. Itu tadi, tapi kita kembali lagi kita minta kekuatan itu sama Allah gitu ya, karena ibadah rumah tangga ini adalah ibadah yang terpanjang gitu ya. Kita nggak tahu sampai kapan ya kita dikasih amanah untuk berumah tangga dengan pasangan kita. Tentunya itu tadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita yang menjadikan emak itu tadi tidak waras itu tadi ya. Oleh karena itu ya itu tadi pesannya, itu pesan buat ibu-ibu ya. Jadi pesan buat ibu-ibu, emak itu harus happy. Emak itu harus happy. Ya. Kalau saya emak itu kalau tadi kan judul tema kita tuh emak harus kuat ya. Nah, kalau saya kadang kita tuh harus melepaskan stigma itu dulu. Stigma bahwa emak tuh harus kuat. Padahal emak tuh bisa loh lemah. Maksudnya kita tuh bisa loh, nggak harus dituntut sekuat itu gitu loh. Kita memang manusia, kita manusia. Jadi kita tuh nggak usah pura-pura bahwa kita tuh harus kuat, kita harus kuat demi anak, kita harus enggak. Kita memang manusia dan wajar sekali bahwa kita itu lemah. Kita itu butuh seseorang dan tentu saja sama Allah ya. Karena ketika kita tuh curhat sama Allah, sama Allah tuh istimewa Bu, unik. Menurut saya unik ya. Karena kalau sama Allah itu yang pertama pasti didengerin. Nggak usah nunggu waktu tertentu. Kalau sama suami kan nunggu suami pulang kerja gitu-gitu kan. Kalau sama Allah kapanpun 24 jam itu bisa gitu kan. Terus udah pasti didengerin, udah pasti ditemenin, udah pasti ditolong lagi. Nah itu yang bikin kita tuh seharusnya memang punya backingan, dan itu salah satunya adalah Tuhan itu sendiri. Iya betul sekali. Jadi artinya ya kita ya mama kalian tidak sendiri gitu ya, semua sama gitu ya. Artinya kita tidak salah. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga, kalau misalnya gitu ya anak-anak kita sehat, anak-anak bahagia, insya Allah gitu ya, kita itu nggak apa-apa gitu loh, dalam kondisi baik-baik saja. Karena kita itu apa ya, ibarat itu ribet dengan diri kita sendiri. Iya, OVT Bu. Ibu-ibu tuh sering-sering OVT, overthinking. Itu tadi kembali lagi untuk semua itu, maka itu tadi ya yang jadi backingan kita itu tadi adalah tentang kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, seperti itu yang bisa menguatkan gitu ya. Kalau
hati emak itu ibaratnya ruhnya kuat, ya insya Allah gitu ya, kita bisa menjalani hari-hari itu dengan baik lah seperti itu. Berarti ngecasnya yang pertama tuh harus dulu Bu ya, harus mendekat sama Allah. Iya. Kadang tuh kita tuh nggak tahu harus mulai dari mana gitu Bu. Ya itu tadi ya, kita apa namanya, sebelum kita ngasih orang lain, ibaratnya keluarga kita gitu ya, anak-anak kita lah misalnya kayak itu, sebelum kita bisa bikin mereka happy, tentu kita harus happy dulu ya, happy dulu ya, itu tadi yang nggak usah inilah, nggak usah ribet-ribet dulu. Nah kita mulai, kita periksa dari hal yang pokok, misalnya sholatnya kita lah, nah ya sholatnya gitu kita, ya. nah ya kita perbaiki sholatnya kita, minimal kita sebagai ibu berusaha untuk sholat tepat waktu. Nah ya wajib-wajib dulu ya, kita beresin dulu yang wajib-wajib dulu. Kalau kita sudah beres dengan yang wajib, nah kita tambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya ya. Seperti itu ya. Itu bagi saya yang sesuatu yang prioritas, yang penting ya. Kalau itu tadi, kalau sudah emak kolab ya, ruhnya nggak tenang, ruhnya kacau, itu sangat berlibat sekali kepada keluarga kita, terutama anak-anak yang kasihan, yang banyak sekali waktunya dengan kita. Kalau suami kan ditinggal kerja, paling pulang-pulang sudah jam sekian kayak gitu. Nah kalau misalkan untuk emak-emak itu yang sedang berjuang bagaimanapun kondisinya gitu kan, sekarang itu pasti ribet sekali Bu ya. Ini kan sudah mau Ramadan gitu loh. Pasti banyak dari teman-teman kita di luar sana yang sedang berusaha keras. Ini ekonomi kan juga melemah Bu ya. Kalau misalkan yang sudah pekerjaan tetap, misalkan ibu rumah tangga di sana kan juga banyak yang cari nafkah gitu. Kalau yang masih freelance gini itu kan pasti sudah penuh sekali dengan aduh ini nggak payu segala macem gitu kan. Itu ada baiknya mungkin kita perlu tanggalkan sebentar ya, dan kembali lagi ke Tuhan itu tadi. Iya, kembali kita lagi harus yakin gitu ya, Allah itu nggak ngasih beban itu di luar batas kemampuan kita. Itu yang harus kita yakini. Gitu ya. Dan satu lagi, rezeki itu sudah diatur. Nah, jadi sudah ditakar. Sudah diatur dan ditakar ya. Kadang ini kita yang prospek, ibaratnya kita yang jual, ternyata dia belinya di orang lain kayak gitu. Kalau kita nggak ada keyakinan di dalam diri kita bahwa rezeki itu sudah diatur dan ditakar, nah pasti kita akan gundah dong ya. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa semua itu sudah proporsional, sudah tahu tujuannya, nah maka kita nggak bingung lagi, karena ya sudah, itu memang bukan rezeki saya kayak gitu ya. Tapi itu dibutuhkan ikhlas dulu. Nah, betul banget. Ikhlas itu yang bukan hal yang mudah. Ikhlas sama sabarnya itu yang sulit. Ya memang itu tadi ya. Kita diminta untuk sabar dan banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Itu yang bikin agak sulit, karena terkadang kita sering membandingkan dengan orang lain. Ya, makanya kita butuh suplemen gitu ya. Selain dari dalam juga butuh suplemen dari luar. Misalnya kita yaitu tadi ikut kajian-kajian, ceramah kayak gitu ya. Kadang kalau saya sumpah bete tuh saya menemukan problem seperti ini, karena itu saya ngetik gitu ya di YouTube, di ceramah tentang ini yang bisa memotivasi saya seperti itu. Kadang kan ya Allah kok gini amat sih. Tapi Bu, kalau misalkan kita tuh lagi diuji ya, entah itu uji ekonomi, entah itu uji kesalahpahaman dalam rumah tangga gitu ya. Kadang kita itu kita perlu merasa, mungkin ini perlu direnungi ketika kita tuh dikasih ujian, bisa jadi itu kan karena Allah sudah yakin, sudah tahu bahwa kita tuh bisa melewatinya. Kayak misalkan kalau untuk anak muda nih Bu ya, di 5 tahun pertama itu kan banyak gonjang ganjing, segala macem ya pastinya tuh. Kalau kata orang 5 tahun pertama itu ribet-ribetnya pernikahan, bahkan banyak yang minta cerai di situ Bu ya. Bahkan kalau yang banyak dikatakan itu, aku kalau misalkan nggak nikah sama kamu pasti aku tidak akan semenderita ini gitu. Banyak orang yang mengatakan hal seperti itu di 5 tahun pertama nikah gitu loh. Padahal misalkan gitu loh, kalau misalkan saya kalau misalkan saya aja nggak nikah sama kamu, saya nikah sama Lee Min Ho misalkan ini, ya Allah, amin. Gak boleh ya, misalkan ini kan saya nikah sama Lee Min Ho gitu, saya nggak bisa melewati ujian bahwa dia dicemburui banyak wanita gitu misalkan. Saya nggak bisa melewati itu, makanya saya dengan suami sekarang misalkan, karena Allah yakin bahwa di keadaan yang sekarang, di tempat yang sekarang, dengan siapa saya sekarang, itu saya bisa melewatinya gitu.
Aku jadi inget nih kata suami katanya, seandainya kata suami aku itu ya juga pernah nasihatin lagi nih, seandainya gitu ya kita dikasih tahu sama Allah itu ya tentang semua kejadian gitu ya, pasti gitu ya kita dikasih ibaratnya gambaran, nah pasti yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik yang bisa kita lalui gitu ya. Kalau bisa jadi kalau kita dikasih yang B ya bisa jadi kita nggak bisa melewatinya gitu seperti ya. Nah, maka sesuatu yang terjadi hari ini itulah yang terbaik buat kita ya. Itulah ya memang betul sih Mbak. Dulu awal-awal itu kayaknya nggak terima kok begini kayak seperti itu ya. Iya. Tapi ya kan masih muda ya, maksudnya masih masa-masa awal penyesuaian gitu. Seiring berjalannya waktu akhirnya itu Allah pahamkan bahwa jodoh, rezeki gitu ya, maut semuanya itu sudah tertulis di lauh mahfuz seperti itu. Insya Allah berarti kalau jenengan sekarang sama ini, nah itu berarti ya itu yang terbaik buat kita dan kita bisa melewatinya. Itu yang harus jadi keyakinan buat kita, buat apa ya, buat motivasi lah seperti itu ya. Dan ini kalau kita bisa belajar dari kisahnya Asia ya dengan bersuamikan Fir'aun lah seperti itu ya. Dia cuma berdoa minta dibangunkan rumah di surga ya, dengan kondisinya seperti itu. Lah kita gitu ya, yang masih ibaratnya dikasih suami yang sedemikian ya, yang saya yakin tuh nggak seburuk Fir'aun. Ya, seperti nggak sampai gitulah ya. Makanya kita banyak bersyukur kayak gitu ya, banyak bersyukur sama Allah seperti itu. Iya gitu. Ini yang terakhir nih Bu Dwi, mungkin pesan terakhir buat mama sekarang biar nggak ngerasa insecure, merasa ada di titik terendah gitu. Kata-kata hari ini Bu Dwi gitu. Anak zaman sekarang bahasanya gitu. Ya itu tadi kata hari ini, emak kamu harus happy. Nah ya perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah ya, insya Allah gitu ya. Hubungan dengan yang lain itu akan dipermudah ya, akan dipermudah seperti itu. Dan ini ya tadi charger dulu ruhmu sebelum kamu mengecas yang lainnya. Ini kata-kata apa ini? Kamu tuh ngecas. Iya. Jadi isi dulu dirimu sebelum kamu memberi ke yang lain. Isi ruhiamu dulu sebelum kamu ngisi anak-anakmu kayak gitu sih yang jadi itu Baiklah, peluk erat untuk seluruh ibu di sana bagaimanapun keadaannya jenengan, mau jadi ibu pekerja, mau jadi ibu rumah tangga, jenengan semuanya kuat, jenengan semuanya hebat karena Allah tidak akan menempatkan seseorang di suatu tempat jika dia tidak bisa melewatinya, karena badai pasti berlalu lalang ya Bu ya. Berlalu lalang. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channelnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.